Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andi Darmawan di channel Andi Darmawan. Oke, kita pada video ini akan cerita tentang quaternion sesuai dengan judulnya juga, rotasi dengan quaternion. Ini ya judulnya, rotasi dengan quaternion. Teman-teman, saya yakin pernah dengarlah istilah quaternion. Quaternion dari kata quad. Quad itu berarti 4. Ada 4 apa? Nah, ini yang akan kita bahas. Sebelumnya, mari kita beri penghormatan dulu kepada yang telah menemukan dan menjabarkan quaternion, yaitu Bapak siapa tadi namanya? Bapak William Rowan Hamilton, yang sekitar pada tahun 1843 telah berhasil sukses menjabarkan quaternion. Beliau adalah mathematician itu orang ilmuwan matematika dari Irlandia. Oke, cukup untuk cerita sejarahnya. Kita akan kembali lagi ke quaternion. Jadi quaternion itu apa sih? Jadi quaternion adalah pengembangan dari bilangan kompleks. Kalau teman-teman tahu bilangan kompleks ya, bilangan kompleks itu isinya adalah, misalkan kita sebut S sama dengan, kita bisa bilang nih A plus BJ, atau ada juga yang bilang BI. Oke lah, is anything. Dimana A ini adalah bilangan real dan B ini adalah bilangan imajiner. Kalau bahasa Indonesia real tuh jadi gini ya, real. Nah, bagaimana cara quaternion itu diturunkan dari bilangan kompleks? Kita gambarkan dulu kerangka bilangan kompleks seperti ini. Horizontal adalah sumbu real dan yang vertikal adalah sumbu imajiner, atau kita kasih I ya. Oke, I. Nah, I ini di quaternion kita kembangkan menjadi 3 buah. Jadi ada J dan ada K. Ini kok tidak pas ya. Ada J dan ada K. Ini A I J K. Ini min I, ini min J, dan ini min real, ini min K. Oke, jadi seperti ini. Jadi yang sebelumnya hanya ini I dan ini I dan real menjadi seperti ini. Jadi dipecah. Otomatis bentuk persamaannya juga berubah. Sehingga persamaan quaternion, jika kita kasih simbol itu adalah key ya, kita kasih key seperti ini, key bar sama dengan key 0. Ada tulis key 0, ada tulis key 1. Saya coba key 0 aja, plus key 1 I plus Q2 J plus Q3 K. Ini bentuk persamaan dasar dari quaternion yang telah ditemukan dan dijabarkan oleh Pak Hamilton tadi. Kemudian ini bisa diringkas menjadi seperti ini. Ini kita lihat ya, ada 4 elemen ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 elemen, sehingga kita pecah jadi seperti ini. Yang depan Q0 ini adalah elemen yang real dan sisanya adalah imajiner. Imajiner kita betul ya, karena dia vektor list ya. Nah, ini dimana Q tebal ini sama dengan QI Q1I plus Q2J plus Q3K. Oke, ini adalah quaternion.
Nah, kemudian kita juga bisa menurunkan dengan cara yang sama seperti ketika bilangan kompleks, di mana bilangan kompleks itu ya kita tulis kembali ke atas ya. Bilangan kompleks ini S sama dengan cos theta plus I sin alpha. Sin alpha. Kok theta sih sini? Sorry. Mohon maaf, ini alpha. Dan sehingga di bentuk ini kita juga bisa membuat menjadi kuaternion tadi yang Q bar, Q bold bar. Ini Q vector bar sama dengan ya cos alpha plus ada ininya, ada komponen ininya, komponen IJK-nya dikali sin alpha. Cuman quaternion itu yang dipakai sudut putarnya bukan sudut penuh, tapi dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Ini awalnya ini adalah angka konstante yang dicari sehingga bisa pas. Coba-coba yang awalnya dulu dicoba-coba pas, dan sebenarnya untuk saat ini sudah banyak teman-teman ahli-ahli matematikawan yang menjabarkan pembuktian bahwa memang benar-benar dengan alpha per 2 ini bisa pas. Walaupun memang sudah kita coba juga pas, tapi proses penurunannya teman-teman bisa cari videonya atau di Google, karena ini nanti akan masuk ke perhitungan matematis sekali. Oke, kita lanjut dari sini. Sehingga kalau dari sini bisa kita lihat bahwa cos alpha per 2 ini adalah setara dengan Q0, dan ini setara dengan vektor Q yang isinya dari adalah komponen yang IJK tadi. Nah, sekarang teman-teman harusnya bertanya, ini E ini apa sih? Apa sih ada E di sini? E di sini adalah X hat. E hat ini adalah sumbu. Kita tulis aja nih E1I plus E2J plus E3K. Dimana E1, E2 dan E3 ini adalah koordinat dari sumbu putar. Maksudnya apa? Nah, nanti kita akan masuk ke situ. Ini saya masih menjabarkan dulu dari persamaannya. Terus kembali lagi kita ke sini. Ini ya, ke diagram ini. Saya rapikan sedikit nih begini. Oke, kita kembali ke sini lagi. Juga ini ya. Oke, ini kita jabarkan dulu maksud dari grafik ini. Jadi Hamilton juga menentukan bahwa I kali I sama dengan J kali J sama dengan K kali K sama dengan I kali J kali K sama dengan min 1. Dari sini kita bisa membuat tabel hubungan perkalian antara komponen-komponen quaternion. Kita buat tabelnya. Di quaternion ada 4 ya. 1 2 3 4. Oke. Sini ini adalah 1. Kita komponen bilangan real. 1 ini I, ini J, ini K. Sama nih 1 I J K. Oke, sekarang mari kita isi. Teman-teman bisa ngisi ya. Sini I kali I adalah min 1 sesuai dengan ini.
J kali J adalah min 1. K kali K adalah min 1. 1 kali 1 ya 1. 1 kali I ya I. 1 kali J J. I J K. Oke, sekarang kita isi yang sisanya. Bagaimana dengan mengisi sisanya? Kita mulai dari IJK sama dengan 1. IJK sama dengan min 1. Oke. Sekarang teman-teman, kanan kiri kita kalikan I. Ini kalau dikalikan I kali I, JK sama dengan min 1. 1 kali I. Oke, otomatis I kali I adalah min 1. Sesuai dengan ini, persamaan ini. Maka min JK sama dengan min I. I sama JK sama dengan I. Nah, JK mana JK? J kali K sama dengan I. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita kanan kiri kita kalikan dengan J. Jadi JJK ini sama dengan I kali J. I kali J, benar ya? Oke, J kali J apa? J kali J adalah min 1. Min 1K sama dengan IJ. Atau dengan kata lain, I min K sama dengan IJ. IJ mana IJ? Bentar ya, kayaknya ada yang keliru. JK K IJK. Oke, ini kita hitung lagi. J kali J adalah min 1, benar, min K. I kali J. Oh, mohon maaf, ini kebalik saya terbalik di sini. Karena ini di depan J-nya, otomatis ini juga di depan J-nya. Ya, saya salah di sini, katakannya jadi ketukar. Ini J kali K, J-nya di depan, kita tambahkan otomatis ini juga J-nya di depan. Maka J kali I ini menjadi min 1 kali K sama dengan J kali I. Dengan kata lain, J kali I adalah min K. J kali I adalah min K. Kenapa seperti itu? Karena sifat komutatif tidak berlaku di sini. Sini tidak bisa dibolak-balik. Di mana I kali J tidak sama dengan J kali I. Maka tadi saya terbalik sehingga hasilnya berantakan. Jadi ini sekali membuktikan bahwa kita tidak boleh terbalik. Oke, kita lanjutkan. Ini jadi tadi ini sehingga ini min K ya. Min K. Oke, sekarang lanjutkan lagi. Kita kali, apalagi yang bisa kita kali? Kita operasikan kanan kiri dikalikan dengan I. Min KI sama dengan J kali I kali I. I nya sama-sama di belakang ya. Oke, karena sama-sama di belakang, maka J ini jadi min KI sama dengan min J. Apakah benar? Benar. Maka KI sama dengan adalah J. K kali I adalah J. K kali I adalah J. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Sini sudah mulai banyak terisi. Sekarang kanan kiri kita kalikan K. Ini JK sudah ada belum sih? JK J kali, ini yang kurang apa sih? I kali J. Oh, I kali J belum ada. Oke, kanan kiri kita kalikan dengan K. Kita kalikan dengan K, maka
K kali K kali I sama dengan K kali J, karena di depan. Maka min I sama dengan KJ, atau K kali J adalah min I. Ini min I jawabannya, min I. Tadi ini yang J kali J min 1, bener. Ini min I. Oke, tenang, nanti saya akan munculkan versi rapinya. Terus lanjut lagi, ini sudah dapat min I, KJ. Ini yang kurang terisi, ada yang I kali J. Ya, I kali J, I kali J. Untuk I kali J maka kanan kiri kita kalikan J. I ini kalikan J sama dengan juga K kali J, maka menghasilkan min IJ sama dengan K, min K. Ya, karena J kali J adalah min 1, sehingga dicoret IJ sama dengan K. I kali J sama dengan K. Sekarang I kali K. I kali K sudah belum? Kita I kali K belum. Karena I kali K belum, maka kita akan fokus di kanan kiri, kita kalikan I kali J sama dengan I kali K, sama dengan min J sama dengan I kali K. Maka I kali K adalah min J. Ya, dengan ini semua sudah terisi tabelnya. Tabel ini kita gunakan untuk operasi perkalian. Oh, perkalian apa? Dari sini, tabel ini kita akan bisa menggunakan untuk operasi perkalian antar elemen dari quaternion. Sekali lagi, quaternion tadi kuat itu 4, ada 4 elemen ya. Real, I, J, K. Jadi dari yang tadi, yang persamaan Q sama dengan cos alpha per 2 plus E hat sin alpha per 2. Dari sini ini digunakan untuk menentukan posisi akhir dari benda berotasi, dari objek yang berotasi yang sumbunya bebas. Jadi sumbunya tidak harus sumbu X, Y, dan Z yang benar-benar fix itu, tapi bisa sumbu apapun. Ya. Maksud sumbu apapun bisa sumbu yang disebut yang bisa sumbu yang dibentuk oleh antara E dan Z, antara X dan Z, antara X dan Y, antara X, Y, dan Z. Jadi benar-benar di tengahnya gitu. Jadi kalau misalkan ini kerangka gitu, kerangka 3 dimensi, ini adalah Z, ini X, ini Y, maka bisa aja sumbunya yang ini. Benar-benar di antara tiga-tiganya. Ya. Nah, dari sini maka bisa kita bilang bahwa quaternion memiliki kelebihan dibandingkan dengan rotation metric karena dia sumbunya bebas. Dan lagi, ini yang bisa menyebabkan quaternion bebas dari gimbal lock. Gimbal lock itu apa sih? Kita pernah menyebutkan di video sebelumnya. Gimbal lock adalah situasi di mana gimbal-gimbal membentuk satu garis, satu wilayah 2 dimensi yang menyebabkan degree of freedom-nya menghilang 1. Dari 3 dimensi, kan 3 dimensi memiliki 3 degree of freedom atau derajat kebebasan. Dia bisa bergerak roll, bisa bergerak pitch, bisa bergerak yaw, berputar roll pitch yaw. Itu ada salah satu yang menghilang karena gimbal lock tadi. Untuk lebih jelasnya nanti di video kedua saya akan munculkan gambarnya di part kedua. Ini masih part pertama. Part kedua nanti ada gambarnya. Dan di sini kita pakai quaternion untuk menentukan posisi akhir objek yang berputar. Jadi gimana caranya? Caranya adalah rumusnya simple sekali. Anggap X2 adalah posisi akhir, X1 adalah posisi awal. Ini posisi awal. Ini X-nya tebel ya, karena dia vektor. Posisi awal, ini posisi akhir. Vektor di sini adalah vektor yang memiliki list atau daftar. Jadi karena X1, X2 itu isinya adalah komponen-komponen sumbu X,
sumbu Y dan sumbu Z yang diwakili dalam bentuk IJK, maka ini rumusnya adalah menjadi X2 sama dengan Q bar atau quaternion dikali X1 dikali konjugatnya. Konjugat itu apa sih? Konjugat adalah lawan dari Q quaternion ini, Q bar ini. Lawannya apa? Q konjugat ini. Bedanya adalah dia otomatis karena lawannya dia ada negatif di sininya, di sisi sinusnya atau di sisi imajinernya. Cos per 2 min bar sin Oke, alfa per 2. Oke, dari nah, jika teman-teman lihat ini kan perkalian ya. Ini maka akan bertemu antara Q dan antara I dan I, J dan J, K dan K, sehingga membutuhkan tabel ini. Nah, dan ini jika dia hanya berputar sekali. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dia jika berputar berkali-kali? Misalkan ini putaran pertama ya, terus dia mengalami putaran kedua, jadi X2, X3 itu putaran setelah kedua ya, sama dengan Q2 bar dikali X2 dikali Q2 konjugat bar, Q bar konjugat 2. Kok saya susah sekali membuat dia tebal. Oke, dari sini bisa terlihat bahwa X2 itu adalah ini. Maka ini sama aja dengan Q2 bar dikali Q1 bar, Q bar 1 atau maksud saya dikali X1 dikali konjugat dari Q1 bar dengan Q2 bar atau Q bar 2. Ini konjugatnya. Dan dari sini kita bisa membuat bahwa yang quaternion itu kita operasikan dulu, kita kalikan dulu, baru dikalikan dengan posisi paling awal juga bisa. Ini yang menyebabkan quaternion bisa lebih bisa lebih dinamis penggunanya, dan sumbunya pun bisa berbeda-beda. Yang tadi sumbunya misalkan yang E ini sumbu yang dibentuk oleh dari titik 0 ke titik 1,2,3 misalkan yang pertama. Terus yang kedua dari ini E yang pertama, yang untuk yang Q2 tadi ini E keduanya ini bisa juga dia sumbu dari 0 ke 3, 2, 4 misalkan. 0 ini 0,0 ya maksudnya ya, titik pusat. Sumbunya bebas, sehingga putaran rotasinya juga bisa bebas. Nah, bagaimana teman-teman? Ini bisa seterusnya ya, bisa sampai X4, X5 dan seterusnya. Tergantung dari berapa kali dia akan berputar. Kita bisa bahkan menentukan posisi akhirnya dengan quaternion. Cuman mungkin teman-teman di sini masih bingung penerapannya bagaimana. Setelah video ini kita akan menggunakan kembali bahasa pemrograman Python untuk menunjukkan bagaimana cara kerja quaternion di bahasa pemrograman Python. Apa saja library yang dibutuhkan akan kita tunjukkan di situ, dan kembali akan saya tunjukkan lagi nanti, ulang lagi persamaannya, dan teman-teman nanti bisa juga sambil praktek menggunakan komputer masing-masing. Oke, sampai ketemu di part 2. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like jika suka video ini, dislike jika tidak suka. Ketemu lagi di video part 2. Terima kasih, sampai jumpa.